Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alita Astri Widadani dengan NIM B2B022006 akan mempresentasikan materi mengenai peluang suatu kejadian. Yang pertama, ruang sampel dan titik sampel. Apa sih ruang sampel dan titik sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Kemudian, titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Perhatikan sekeping mata uang logam dengan sisi angka dan gambar. Untuk sisi angka, kita simbolkan dengan huruf A, dan sisi gambar kita simbolkan dengan huruf G. Maka ruang sampel S adalah A dan G, titik sampel adalah A dan G, maka NS sama dengan 2. Untuk kejadiannya, kejadian 1 adalah kejadian muncul sisi angka, dan kejadian 2 adalah kejadian muncul sisi gambar. Contoh, pada percobaan melempar 2 mata uang logam homogen yang berisi angka dan gambar sebanyak 1 kali. Kemudian tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan diagram pohon dan tabel. Untuk diagram pohon sendiri, yaitu untuk 2 mata uang logam, yaitu angka dan gambar. Untuk angka, kemungkinan muncul adalah angka dan gambar, kemudian gambar, angka, gambar. Maka untuk ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, kemudian yang gambar adalah gambar angka dan gambar-gambar. Kejadian yang muncul adalah AA, yaitu muncul sisi angka pada kedua koin, AG sama dengan muncul sisi angka pada koin 1 dan sisi angka pada koin 2. Kemudian untuk tabelnya ada pada koin 1 ada mata uang logam angka dan gambar, koin 2 ada angka dan gambar. Maka menghasilkan AA, AG, dan GA, dan GG. Untuk ruang sampel yaitu AA, AG, GA, GG. Banyak titik sampel ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Contoh selanjutnya, ada 2 dadu homogen berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Kemudian tentukan ruang sampel pada percobaan tersebut. Untuk menjawabnya, kita juga bisa menggunakan tabel. Dadu 1, kemungkinan muncul mata dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dadu 2 juga sama, yaitu peluang munculnya mata dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga menghasilkan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya sampai 6,6. Pengertian peluang suatu kejadian. Definisi kejadian. Definisi kejadian adalah kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari suatu sampel. Definisi peluang yaitu peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Kemudian, misalkan A adalah suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A dinyatakan dengan PA sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian yang muncul. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Untuk contohnya yaitu pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang muncul terjadi misalnya yaitu munculnya mata dadu ganjil, munculnya mata dadu genap, dan munculnya mata dadu prima. Jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima, maka mata dadu yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 2, 3, dan 5 atau sebanyak 3 titik sampel. Sedangkan banyaknya ruang sampel adalah 6, maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah P mata dadu prima sama dengan banyaknya kejadian yang muncul dibagi banyaknya kejadian mata dadu prima. Untuk banyaknya kejadian yang muncul yaitu 3, dan banyaknya kejadian mata dadu prima adalah 6, maka 3 dibagi 6 sama dengan setengah atau 1/2. Contoh 2, pada percobaan melempar sebuah koin berisi angka dan gambar,
dengan sebuah dadu permata 1 sampai 6. Kemudian bersama-sama sebanyak 1 kali, berapa peluang munculnya pasangan koin sisi gambar dan dadu mata ganjil. Untuk mata dadu yaitu ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian koin yaitu ada angka dan gambar, sehingga menghasilkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6. Kemudian untuk gambarnya ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 5, gambar 6. Kemudian banyaknya kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil ada 3, yaitu ada gambar 1, gambar 3, dan gambar 5. Peluang kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil adalah P gambar dan ganjil sama dengan N gambar dan ganjil per NS. Untuk N gambar dan ganjil yaitu berjumlah 3, kemudian NS adalah 12, maka 3 dibagi 12 sama dengan 1/4. Selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan FH dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Atau FH kejadian A sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Untuk contohnya, yaitu sebuah dadu permata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Berapakah harapan akan munculnya mata dadu 6? Untuk menjawabnya, FH muncul mata dadu 6. Maka P mata dadu 6 dikali 120 kali, sama dengan 1/6 dikali 120 kali, menghasilkan 20 kali. Menentukan nilai peluang suatu kejadian sederhana. Dalam menentukan nilai peluang kejadian sederhana dari suatu peristiwa adalah dengan mengetahui terlebih dahulu semua kejadian yang mungkin atau ruang sampel dan kejadian-kejadian yang diinginkan atau titik sampel. Contohnya, pada peristiwa melempar 2 buah dadu, merah dan hitam, masing-masing bermata 1-6, secara bersama-sama sebanyak 1 kali, berapakah nilai peluang kejadian A muncul mata 4 dadu merah atau mata ganjil dadu hitam, kemudian yang B muncul mata dadu merah kurang dari 3 dan mata dadu hitam lebih dari 4. Untuk menyelesaikannya, ruang sampel ada sebanyak 36 kemungkinan. Untuk menjawab pertanyaan yang A, yaitu kejadian muncul mata 4 dadu merah dan mata ganjil dadu hitam ada sebanyak 21 kali. Kemungkinan pasangan pada peluangnya adalah untuk mata dadu berwarna hitam, peluang munculnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan muncul mata dadu merah ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Menghasilkan 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Untuk P merah angka 4 dan hitam angka ganjil sama dengan 21/36. Maka hasilnya adalah 7/12. Kemudian yang B, kejadian muncul mata dadu merah kurang dari 3 dan mata dadu hitam lebih dari 4 ada sebanyak 4 kejadian, yaitu ada 1,5, 2,5, 1,6, dan 2,6. Maka nilai peluangnya adalah, untuk menyelesaikannya sama seperti poin yang A, menggunakan tabel. Pada dadu hitam 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan dadu merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan menghasilkan 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai 6,6. P merah kurang dari 3 dan hitam lebih dari 4 sama dengan 4/36, menghasilkan 1/9. Kemudian peluang majemuk gabungan dua kejadian. Untuk rumusnya, A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Untuk contohnya, yang pertama ditentukan A dan B adalah kejadian-kejadian pada ruang sampel S dengan PA sama dengan 0,5, PB 0,3, dan PA irisan B sama dengan 0,2. Kemudian tentukan peluang kejadian A gabungan B. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus yang di atas, yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B.
Untuk PA-nya 0,5 ditambah PB 0,3 dikurangi PA irisan B yaitu 0,2. Setelah ditambah dan dikurang menghasilkan 0,6. Pada pelemparan sebuah dadu, A adalah kejadian muncul bilangan ganjil dan B adalah kejadian muncul bilangan prima. Kemudian tentukan peluang kejadian A dan B. Untuk menuliskannya, S atau titik sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NS sama dengan 6. Kemudian A sama dengan 1, 3, dan 5, maka NA sama dengan 3. Maka PA sama dengan 3/6 menghasilkan 1/2. Kemudian P 2, 3, dan 5, NB sama dengan 3, maka PB sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. A irisan B sama dengan 3 dan 5, maka NA irisan B sama dengan 2. Maka PA irisan B sama dengan 2/6 menghasilkan 1/3. Selanjutnya ada kejadian bersyarat. Jika A dan B adalah kejadian-kejadian pada ruang sampel S, A per B menyatakan kejadian A setelah B atau kejadian A dengan syarat B. P A per B menyatakan peluang terjadinya kejadian A jika kejadian B telah terjadi. Peluang semacam ini disebut dengan peluang bersyarat. PA per B sama dengan PA irisan B per PB. Dengan memperhatikan hal ini, maka PA irisan B sama dengan PA per B dikali PB. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.